Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan duha kali ini saya kembali ngajar lagi di majelis duha. Ya, majelis duha kita ini adalah majelis Quran, ya. Di mana insyaallah majelis Quran ini kita akan mulai setiap jam kurang lebih 10 WIB waktu Indonesia bagian barat atau pukul 10 Jakarta, ya. Kenapa kajian Quran ini kemudian kita mulai dan kita rancang, ya? Karena banyak sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang kemudian diam di rumah, saya juga karena banyak profesinya training corporate, ya, ngajar-ngajar konsultatif, ya. Jadi banyak diam di rumah juga sekarang. Nah, maka dari itu agar kemudian manfaat, nah insya Allah ini jadi kebaikan. Nah, kita bermajelis saja terbuka, ya. Jadi saya live-nya di Facebook. Silakan nanti aktivis YouTube mau YouTube-kan boleh, ya. Yang mau kemudian motong-motong videonya boleh, ya. Pokoknya saya tag rekam sederhana aja, ya. Nanti kawan-kawan yang mau merapikan sendiri silakan, ya. Kenapa kita kemudian harus memberikan perhatian pada Al-Quran? Karena yang pertama kita mau masuk di bulan Ramadan, ya. Kalau kita mau masuk di bulan Ramadan, maka yang paling utama, ya, adalah Quran. Jadi Quran ini yang harus benar-benar kita perhatikan kalau kita mau masuk bulan Ramadan. Dan di dalam Quran ini ada keberkahan. Wa anzalna bahwa Quran ini diturunkan dengan penuh keberkahan, ya. Mubarak, anzalnahu mubarak. Jadi karena dia mubarak kan, Quran ini ada berkahnya. Nah, semoga dengan kajian Quran ini kita makin bertambah-tambah keberkahan kita, ya. Kita mulai, ya. Ini tetap stay nanti di postingan, saya nggak akan hapus. Jadi bagi sahabat yang mau nonton tayangan ulang boleh. Ini seri kedua. Ada seri pertamanya kemarin 40 menitan, kalau mau nyimak boleh. Kalau mau ikut live bersama lebih baik, ya. Karena dengan ikut live bersama itu ada santri-santri, ada sebagian orang yang kemudian di waktu yang sama menyimak, dan insya Allah itu ada keberkahannya. Walaupun kita kena social distancing, gak bisa bersama-sama dalam majelis, semoga dengan kita bersama-sama, ya, jam 10 mempersiapkan diri, mandi dulu, sudah selesai duha, lalu kita bermajelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai kita bermajelis ilmu secara offline, ya. Saya ingin mulai masuk. Kita akan membahas, ya. Kita akan membahas surah Asy-Syahr, ya. Asy-Syahr surah ke-94, Alam Nashrah, ya. Surah Alam Nashrah, surah Asy-Syahr, surah ke-94 terletak di juz 30 dalam Al-Quran. Saran saya kalau ngaji, ya, mau dapat manfaat, ya, Qurannya dibuka. Jadi sambil ngaji, sambil Qurannya dibuka, karena kita akan bahas nanti perbahasa huruf demi huruf. Nanti kita akan coba ungkap kodifikasinya di dalam surah Asy-Syahr ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan mulai. Jadi surah Asy-Syahr ini konteksnya apa dulu? Jadi gini, Al-Quran itu kalau dia turun, dia punya konteks, ya, dia punya konteks. Jadi dia punya yang melatar belakangi kenapa dia turun. Itu satu. Kita sering sebut asbabun nuzul. Dan juga Al-Quran ini ketika turun, dia turun di sebuah masa dakwah dan fase tertentu. Maka dari itu
Ketika kita belajar Quran, tidak belajar sirah, kita nggak akan begitu paham. Ya, ini maksudnya mau kemana? Kita nggak akan begitu paham. Jadi kita harus pahami dulu Quran ayat ini dia turunnya kapan, fasenya kapan, gitu loh. Lalu kemudian konteksnya itu kenapa, gitu. Nah, surah Asy-Syarah ini terletak di juz 30, dia turun di awal-awal masa kenabian, ya. Jadi surah Asy-Syarah ini turun di awal-awal masa kenabian. Apa itu awal-awal masa kenabian? Ketika Nabiullah Muhammad SAW baru saja mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Di situ mulai banyak pertentangan. Dia dijauhkan dari difitnah sebagai pembohong, pendusta, ya nggak dipercaya dan seterusnya. Gini, 0 sampai 40 tahun Nabiullah Muhammad SAW adalah orang yang dimuliakan, ya. Nasabnya baik, Bani Hashim, ya. Bahkan sekelas Abu Jahal pun ketika mendengar kelahiran keponakannya, karena Abu Jahal itu pamannya beliau membebaskan seorang budak, ya. Umar ibnu Hisham, Abu Jahal itu luar biasa, ya, luar biasa. Nabi itu posisi sosialnya itu luar biasa. Nah, ketika menjadi nabi, Anda bisa bayangkan dari dulu dilulukan, begitu jadi nabi dihinakan, ya. Bahkan kemudian dibilang pendusta, lalu kemudian mulai mendapat tekanan-tekanan, dan ini berat, ya, bagi situasi psikologis manusia yang kemudian hidup baik-baik saja tanpa pertentangan dengan masyarakat, kan baik-baik aja 0 sampai 40 tahun, tiba-tiba kemudian setelah masuk fase kenabian jadi punya beban. Nah, maka dari itu turunlah surah Asy-Syarah ini, ya. Maka ini konteksnya surah Asy-Syarah itu turun di masa-masa sulit Rasulullah SAW. Surah Asy-Syarah ini dimulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya. Alam nashrah laka sadrak. Kami telah melapangkan dadamu, ya. Asyarah, nah ini bahasa Quran, kalau kita syarah kita merasa lega, ya, kayak bernafas gitu. Asyarah, sadroka, sadr ini dada, sadroka dadamu. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan dada. Nah, di titik melapangkan dada ini yang menarik, ya. Ayat ini, surah ini turun untuk menghibur, surah ini turun untuk solusi. Ayat pertamanya tentang lapang dada, tentang lapang, tentang gak berat, tentang memaafkan, tentang meridokan, tentang merelakan, tentang kelapangan, ya. Maka jangan heran doa di Nabi Musa alaihissalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Musa, doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, baru minta lisan itu untuk mudah berkata-kata. Maka lapang dada dalam perspektif masa sulit adalah syarat pertama dicapainya kemudahan. Lapang dada, ya. Maka kita sekarang koreksi di COVID seperti ini, hati kita lapang atau enggak, ya. Kan? Ya, para trainer, para ustadz, para tokoh mengalami cancellation event, ya. Yang jualan produk tersier kehilangan traffic, yang ini sulit. Nah, sekarang ada kelapangan nggak? Nah, ini penting, ya. Jangan sampai kita masuk dalam fase wabah ini kita nggak punya kelapangan hati, ya. Jadi kelapangan hati ini syarat untuk menghadapi kesulitan. Lapang dulu, ya udah sulit kok. Maka berbeda, Pak. Sama-sama sulitnya, ada yang lapang, ada yang enggak. Ini sama sulit ini situasinya sama, tapi ada yang kemudian waduh kok gini, ya. Traffic, waduh walimahan, resepsi kurang, bisnis saya ini, ada yang mengeluh. Tapi ada juga yang lapang dadanya, enggak apa-apa, ya. Sudah Allah tetapkan, kalau terjadi sudah Allah takdirkan, ya. Ikhlas, mudah-mudahan ini pelajaran berhemat, pelajaran efisien, pelajaran peduli sama orang, pelajaran untuk lapang dada dengan situasi yang ada. Ini pelajaran, lapang aja kita, ya.
Kayak saya ya udahlah, berarti sekarang majelisnya harus pakai online, pakai Facebook, sudah ya pakai Facebook, lapang aja ya. Jamaahnya nggak kelihatan. Ini padahal yang nonton 80 live langsung nih ya. Ya, tapi jamaahnya nggak kelihatan, lapang saja, ajarkan, terus berbagi, nah, itu namanya lapang. Karena lapang ini kunci kemudahan. Ya. Alam nashrah laka sodrok, itu kalimat Quran luar biasa, lapang dada dulu. Wa wada'na anka wizrok, ya. Dan kami pun telah meringankan beban di pundakmu itu. Wa wada'na anka wizrok. Alladzi anqadha dhahrok, ya, yang memberatkan punggungmu. Nah, baru ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana meringankan. Meringankan di sini para ulama mufassir ya, itu kemudian menjelaskan meringankan di sini adalah menjamin dakwah Rasulullah itu insyaallah dibersamai Allah ya. Dan kemudian lebih pada kemudian beban-beban hiruk pikuk yang ada di batin ini mulai kemudian dihibur dan mulai kemudian di tanda petik dinetralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira ya. Akan diringankan beban, akan ada bantuan ya. Akan ada aku telah, bahkan di sini bahasanya telah ya. Aku telah meringankan ya. Dan ini harus, kalimat ini juga harusnya ada di hati kita ya. Yang namanya dakwah, yang namanya kebaikan pasti Allah bersamai, pasti Allah ringankan. Itu konsep. Wa rafa'na laka dzikrok, dan aku angkat rafa'a itu artinya diangkat, dzikrok sebutanmu. Yang kemarin dicaci-caci, yang kemarin dibilangin buruk dan seterusnya akan diangkat lagi. Ini ayat hiburan sekali dan ayat motivasional sekali bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami masa jatuh, diomongin orang, enggak apa-apa. Alam nasrah laka sodrak wa wada'na anka wizrok. Bahkan makin masuk ke hijrah, makin masuk ke fase hijrah, makin masuk ke Islam, makin masuk ke kebaikan, makin keras caciannya, makin keras hinaannya, makin keras nyinyirannya. Ayo, udah bener ya, udah bener ya. Makanya di sini warofa'na laka dzikrok, karena itu juga harus kita baca terbalik artinya. Beginilah konsekuensi dakwah. Ya, konsekuensi dakwah itu bisa menyempitkan hati. Konsekuensi dakwah berjalan di kebaikan itu bisa memberatkan punggung. Konsekuensinya bisa dinyinyirin. Itulah konsekuensi berjalan di atas jalan kebaikan. Para entrepreneur yang ada sekarang juga kan luar biasa ya. Sudahlah beban cash flow, sudahlah juga para entrepreneur ini juga harus menghadapi situasi yang juga sulit, kan begitu. Belum lagi kemudian harus membayar beban kos dan seterusnya, ditambah diomongin karyawan pula, kan gitu. Bos ini gaji setengah, giliran kita lagi sulit kita gaji setengah, padahal rumahnya ada, mobilnya ada, tabungannya ada, gak mau korban buat kita. Loh, gak paham mereka ini kadang-kadang. Kita juga diomongkan sama karyawan, diomongkan sama supplier, diomongkan sama vendor, gak apa-apa lah. Ingat, warafa'na laka dzikrok. Kalau lurus di jalan Allah, stabil, insya Allah Allah akan angkat lagi, Allah akan baikin lagi namamu, Allah akan angkat lagi statusmu, dan itu tinggal masalah waktu saja ya. Makanya kalau mau aman ya bersama Al-Quran, insya Allah selamat. Nah, berikutnya ini yang kemudian mahal bahasan kita, akan kita banyak berputar di sini. Fa inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al, dan bersama ma'al, dan maka sungguh-sungguh, fa inna maka sungguh-sungguh, ma'a itu bersama, ma'asobirin bersama orang-orang yang sabar, ma'al usr. Jadi fa inna ma'al usri, fa inna ma'al usri, jadi bersama kesulitan itu yusron, ada kemudahan. Itu terjemahannya, bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusron, sungguh di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, sekarang kita baru belajar skematik bahasa ya. Kalau Anda buka Quran di sini, al-usr, usr itu ada alif lam. Coba dibuka ya. Ayat 5 Quran surah 94 ayat 5. Usr itu diawali dengan alif lam ya. Apa maksud diawali dengan alif lam? Artinya usr di sini adalah
kesulitan yang tergolong isim ma'rifah, kata benda definitif. Kalau bahasa Inggris itu the, ya, the table, the table. Ini jelas tablenya, saya sebut the table, ya. Masjidnya jelas, masjid itu al-masjid, makanya Masjidil Haram, Masjid al-Haram, al-masjidun, masjidnya yang itu. Kalau saya sebut masjidun, nah itu masih tidak jelas masjid yang mana. Bisa satu, bisa dua, bisa masjid yang ini, bisa masjid yang sana, bisa dia single, bisa dia plural, dia masih belum jelas, nggak terdefinisikan. Namanya ism nakiroh, isim nakiroh, ya. Jadi fa'inna ma'al usr, alif lam usr itu adalah kesulitan yang itu. Jadi kalau saya terjemahkan dengan bahasa psikologi ini, sungguh pada kesulitan yang itu, nah maksudnya gitu. Sungguh wahai Muhammad, pada kesulitan dakwahmu yang ini, ya, yang jelas itu, yusron, ada kemudahan. Dan diulang lagi, inna ma'al usr, dalam kesulitan yang ini, yusron. Maka alim ulama menyebut tidak mungkin satu kesulitan bisa melawan dua kemudahan. Ayo, ngaji yang benar ya. Ngaji yang benar, perhatikan kalimat ini. Ini ulama mufasir menyebut tidak mungkin satu kesulitan bisa melawan dua kemudahan. Loh, Kang, ini kan terulang dua kali. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Betul terulang dua kali. Tapi al-usri itu kesulitan yang sama. Karena dia pakai alif lam. Dia ism ma'rifah. Dia kata benda definitif. Ism ma'rifah. Alif lam. Fa inna ma'al usri yusron. Maka dalam satu kesulitan itu banyak kemudahan. Maka kita lihat beberapa poinnya. Saya bahas. Poin yang pertama. Kalau diulang dua kali berarti pasti ada maksud Allah. Seperti di syariat puasa. Di atasnya faman kana maridon aw ala safarin faidatu min ayamin ukhor. Ayat 184. Siapa yang sakit, siapa yang safar, ya, boleh ganti din faidatu min ayamin ukhor. Boleh ganti hari, ya, di luar bulan Ramadan. Di 185 berulang lagi. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra, berulang dua kali. Allah itu tidak pernah, ya, melakukan sesuatu yang sia-sia. Iseng gitu nggak pernah. Ngapain diulang dua kali? Allah iseng. Allah itu nggak pernah iseng, ya. Allah Azza wa Jalla nggak pernah iseng. Tapi kenapa kemudian diulang dua kali? Diulang dua kali itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud. Begini, kalau orang tua kita mengulang-ulang dua kali atau mengulang beberapa kali, itu maksudnya apa? Dek, Tupperware jangan ketinggalan ya. Ya ma, ini di meja makan, ya kan? Nanti sampai depan, Dek, Tupperware jangan ketinggalan. Ya ma. Nanti di mobil begitu lagi mamanya, Dek, Tupperware jangan ketinggalan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu lagi. Nah, ini jadi apa? Jadi berarti itu penting. Kalau dia diulang-ulang berarti itu penting. Gitu loh. Nah, ini fa'ina ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, berarti penting. Fokus di situ. Penting ini. Ya. Dalam sulit-sulit itu ada kemudahan. Itu poin pertama. Ini penting. Poin kedua. Maka begitulah adanya. Ya. Setiap ada kesulitan itu ada kemudahan yang sangat banyak di dalamnya. Contoh, Anda di bisnis, ya, Anda mulai kesulitan untuk kontrol orang. Ini orang masuk jam berapa ya? Saya nggak tahu dia ini masuknya jam berapa. Apakah dia masuk ke tepat waktu atau enggak? Kesulitan. Itu kesulitan di manajemen. Ketemu solusi. Kita pakai fingerprint saja. Begitu fingerprint dipasang, ternyata kita bisa ketemu banyak kemudahan. Kita bisa tahu statistik kapan orang masuk, kapan orang enggak. Kita jadi tahu siapa yang datang jam berapa, siapa yang datang jam sekian. Kita jadi ngerti gimana kita kemudian, kapan dia pulang, kapan dia. Jadi kita dapat kemudahan yang sangat banyak. Di manajemen, saya sulit mengukur produktivitas. Gimana kita mengukur produktivitas ini di manajemen ini? Saya nggak tahu tim sales saya sudah melakukan apa. Saya juga nggak ngerti ini orang ini kerjanya benar atau enggak. Dibangunlah KPI. Susah itu bangun KPI. Tapi ketika KPI dibangun, sistem dibangun, nah mulai dashboard terbaca dengan jelas. Oh ternyata, nah gitu kan.
Sama kayak keuangan, kita nggak tahu kita untung berapa, kita nggak tahu kita lagi rugi atau enggak. Akhirnya kita bangun sistem finansial literasi yang bagus, kita bayar akuntan, dia posting yang benar di pembukuan. Akhirnya kita jadi ngerti. Ada dashboardnya. Oh ternyata saya loss di sini. Oh ternyata saya terlalu banyak beban di sini. Oh ternyata di sini nggak efisien. Muncul banyak kemudahan. Satu kesulitan itu adalah hadiahnya itu, di baliknya itu ada banyak kemudahan. Itu konsep. Termasuk juga misalnya kesulitan masuk ke pasar, ya, market. Ya, saya mengalami di Berkah Box itu. Bikin nasi box 10.000, mumet luar biasa. Ya, packingannya mahal, ini mahal. Kalau nanti kita vendorkan juga jadi turun kualitasnya, serba salah. Akhirnya kita lewati kesulitan itu. 1, 2, 3 kesulitan kita lewati. Alhamdulillah setelah dilewati ketemu formulanya. Oh ternyata supaya isian yang berkualitas, donasinya tetap 10.000, begini caranya. Ketemu bisnis modelnya. Ya. Setelah kita melewati kesulitan. Itu loh. Vietnam, susah sulit apa? Ho Chi Minh perang sama Amerika Serikat. Ya kan? Sulit sampai tahun 1968 itu masih bergemuruh. Ya, sampai 1965 dan seterusnya. Kita habis merdeka, ujian kita di 65 saja. Habis itu sudah, ya kita lift up. Bahkan dari situ kita tidak terlalu banyak mengalami perang saudara dan seterusnya. Tapi Vietnam kasihan. Korea Utara, Korea Selatan luar biasa. Saya nonton dokumenter Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik, bom atom itu Hiroshima Nagasaki itu jahatnya luar biasa. Ya, London dibom, bombardir sama Nazi Jerman, luar biasa. Lelahnya. Stalingrad, mereka bertarung luar biasa. Eropa itu babak belur dengan kesulitan. Tapi setelah mereka mengalami kesulitan, mereka sabar. Mereka akhirnya masuk fase industri. Mereka akhirnya bangun tatanan dunia. Akhirnya mereka bangun fakta perjanjian dan seterusnya. Ada kemudahan-kemudahan di balik sulit-sulit itu. Ya. Bahkan Jepang setelah dibombardir, dia kemudian selesai, nggak mau ekspansi lagi, dia fokus pada industri. Muncul kemudahan-kemudahan. Begitu juga Korea Selatan, muncul kemudahan-kemudahan. Maka dari itu kita harus punya konsep melihat situasi sulit. Ini adalah bungkus kado dari apa yang mahal di dalamnya. Saya juga sekarang merasakan ya. Tadi diundang Zoom di Balikpapan. Besok diundang Zoom di Jogja. Besok dulu kawan-kawan, Masya Allah, yang namanya kita pembicara ini hidup di pesawat. Beneran, hidup di terminal, di stasiun. Hari ini stay satu kota, bikin studio kecil, bikin lighting, rekaman, ada koneksi, play, jalan udah, ya. Dan akhirnya sekarang orang jadi harus masuk di Zoom, harus ikut kajian online, ada manfaatnya, ya. Ada sesuatu kemudahan-kemudahan di balik yang sulit-sulit, ya. Tidak semuanya kita anggap sulit. Nah sekarang ketika orang banyak susah, orang lagi peduli untuk ngasih sembako, ada kemudahan-kemudahan, ada kedermawanan, orang-orang baik mulai muncul, orang-orang yang masih punya cash rich, cashnya banyak mulai berbagi, ya, mulai nggak segan-segan untuk bantu kanan kiri. Ini Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan jadi kebaikan kita semua. Nah ini konsep kita berpikir. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza faragta fansab. Maka kalau kamu sudah selesai satu pekerjaan, segera kerjakan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan segeralah menuju Allah untuk ampunan, segeralah menuju Allah untuk banyak-banyak kita lakukan kebaikan. Itu ya setengah jam ya. Tadabur dari Alam Nashrah Laka Sadrak wa Wada'na Anka Wizrak. Maka kalau kita kaitkan lagi, Alam Nashrah Laka Sadrak itu ayat 1, ayat 5-nya baru fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, itu mirip sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi Bapak-bapak, jamaah sekalian, saya juga mendidik diri saya. Tidak mungkin kemudahan seseorang itu dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang. Tidak mungkin kemudahan itu dikaruniakan. Tidak mungkin kebaikan kehidupan dikaruniakan sebelum hati ini salamatus sadr.
sebelum hati ini lapang. Hati lapang itu apa? Hati yang memaafkan. Apakah saya nggak punya salah-salah masa lalu? Banyak salah-salah masa lalu. Apakah saya juga mengalami disakiti orang? Mengalami juga disakiti orang. Nah, di masa sulit ini makin kita ingat-ingat orang menyakiti, makin, nah itu berarti hati kita nggak lapang. Maafkan. Detik itu juga terima, memang salahmu, memang sudah konsekuensi yang kamu harus lakukan, memang sudah kamu harus tanggung jawab. Ya sudah, bismillah, jalan. Hidup, jalan. Apa yang buat hidup kita itu makin susah? Ketika hati kita nggak lapang. Kalau saya nggak ketemu dia, coba saya dengerin ini. Kalau itu pintu masuknya syaitan. Itu yang bikin hati itu nggak lapang. Ya. Maka di sini adalah diajarkan kita sama Quran, lapangkan dulu hati. Gimana Ustadz kalau saya nggak bisa juga lapang, ada berat gini, rasanya kesel segala macam, minta tolong sama Allah yang Allah ini pegang langit dan bumi. Ya Allah, hati saya kesel, ya Allah, nggak karu-karuan hati saya kesel, ya Allah, saya minta, ya Allah, tolong saya hatinya dilapangkan. Engkau yang punya hati ini, minta sama Allah. Ya, jadi nggak ada masalah kawan-kawan sekalian, ya, nggak ada masalah. Lapang, tahu sulit sekarang semua juga merasakan yang sama. Kita jadi mungkin terpisah dengan keluarga, dengan orang tua, ya. Hidup putaran nggak seperti biasa. Belum lagi kalau kita lihat Jepang, satu orang di rekening dikasih sekian ribu yen. Kanada dikasih sekian ribu dolar. Kita, masya Allah, ya. Kita juga kadang-kadang ngelihat tuh negara juga kemampuannya terbatas. Ya udahlah, lapang aja. Lapang kita terima, urusan nanti kita perbaiki negara, nanti kita punya etape lah memperbaiki negara, ya kawan-kawan sekalian. Begitu, itu kajian Qur'annya. Di sesi-sesi ini, sebelum nanti saya masuk sesi pertanyaan, saya juga ngajak kepada kita semua di masa sulit ini jangan sampai salah jawab, ya. Ini ujian, kesulitan, jangan sampai kita jadi kehilangan kedermawanan, ya. Cash masih ada semiliar setengah, cash masih ada 500-600 juta. Jangan sampai sekedar sedekah 1 juta 2 juta nggak keluar. Hati-hati, ya. Dengan logika nahan cash tuh hati-hati, ya. Di saat-saat begini yang punya cash rich, definisikan saya 5% mesti keluar, 6% mesti keluar. Insya Allah kalau dialirkan nanti ada lagi yang masuk, ya. Harus ada kedermawanan. Kalau punya 2 juta, 3 juta, mengeluarkan 10.000 kan nggak berat. Keluarkan 10.000. Banyak kok yayasan yang terima transferan 10.000. Kami pun di Berkabok 10 ribuan, ya. Jadi nggak ada alasan untuk kemudian tidak berbagi. Berikutnya kawan-kawan sekalian, itu saja dulu, ya. Nanti kita tambah lagi di sesi berikutnya. Saya simak kolom komen, ya. Silakan. Kalau misalnya ada yang mau komen, boleh, ya. Kok komen boleh. Pertanyaan, ya. 15 minutes lah, kumpulin pertanyaan di sini, saya tunggu. Silakan. Ya, ini barokah yang sedang live, ya, yang sedang live punya kesempatan untuk ngetik pertanyaan. Kalau nanti saya rasa saya bisa jawab, saya baca dan saya bahas. Silakan. Ini tangan kanan, ya. Ini mirror soalnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak ada kayaknya, ya. Cukup, ya. Nggak ada. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawan sekalian, jadi majelis kita ini istiqomah, ya. Mudah-mudahan istiqomah. Saya juga setiap pagi jadi terpaksa ke studio, terpaksa untuk ngajar, gitu, ya, supaya kemudian aktivitas kita ini nggak terisi oleh hal-hal yang tidak baik, ya. Maka dari itu, karena ini majelis yang rutin, ya, tolong nanti juga saya tulis di komen dan juga ada di status sebelumnya, ya, itu ada nomor admin dari
ada nomor admin dari majelis, ya. Ada nomor admin dari majelis kita, majelis Quran ini. Siapa yang kemudian mau berinfak, nah silakan nanti berinfak di situ. Ya, insya Allah untuk operasional dakwah. Saifullah Sahroni, wah ini Coach Eful ini luar biasa. Ya. Saya kenal Coach Eful ini, coachnya SR12 dan konsultan bisnis di mana-mana ini ya. Bagaimana mekanisme sedekah bagi yang meminta dan yang tidak meminta? Nah ini ya. Yang pertama, di antara kita itu banyak orang yang ifah. Apa itu ifah? Orang yang menjaga diri. Maka alangkah baiknya kita itu memberikan tanpa kemudian orang harus meminta-minta. Sebagai contoh di Berkah Box itu kami pokoknya ngedrop di masjid. Ya, ngedrop nasinya di masjid. Maka karena ngedrop nasinya di masjid kan siapapun boleh datang ke masjid, itu rumahnya Allah. Ya, siapapun boleh datang, siapapun boleh ambil, ya. Jadi kemudian di situ ada kebaikannya, ya. Maka dari itu disitulah yang harus kita sadari betul-betul, ya, bahwa kalau bisa kita juga jaga perasaan orang-orang itu. Nah, saatnya kita juga peduli, lakukan pendataan, ya, lakukan cek orang-orang yang sulit di sekitar kita. Kan kemarin ada rame di Tangerang, ibu-ibu nggak bisa minum terus kemudian meninggal ya. Nah, jangan sampai demikian. Begitu Coach Eful. Muhammadan Dani. Kang, pada saat kita sedang berada titik terendah, bagaimana caranya agar kondisi seperti itu menjadi titik tertinggi di mata Allah? Masya Allah. Dani, kawan-kawan kita semua, dan juga saya menasihatkan ini pada diri saya. Sujud itu adalah titik terendah dalam ibadah. Qiyam, ruku, sujud. Qiyam, ruku, sujud, kan? Titik terendah dalam ibadah. Dan sujud itu meletakkan bagian wajah ini ke tanah. Sementara wajah ini dalam ilmu psikologi komunikasi adalah sesuatu yang paling berharga dan bernilai, kan? Makanya kita sering ngomong, mau ditaruh di mana muka saya? Ah, gitu kan. Karena ini yang paling berharga. Wajah ini. Dan Islam mensyariatkan ketemu tanah wajib 17 kali 2. Ya kan, 1 rakaat 2 sujud kan? Kali 2, 34 kali kita nyentuh tanah itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW, posisi hambaku itu ya paling baik dan aku juga ijabah doanya paling mulia pada saat dia sujud itu. Dan setelah sujud itu bangkit. Maka makin dalam sujud, makin tinggi kebangkitan. Nah, itu ilmu yang diajarkan Yusuf Mansur sama saya. Ren, sujud itu kayak narik ketapel. Makin lama ente sujud, makin ketarik ketapelnya, pam, makin keras nanti melesatnya. Nah, Mekah itu tempatnya di bawah, di lembah. Tapi di lembah itulah ada kemuliaan. Jadi itulah ya, barang siapa yang merendah-rendah di mata Allah, barang siapa yang merendahkan hatinya pada manusia, maka Allah akan tinggikan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kawan-kawan. Maka berbahagialah yang hari ini lagi rendah. Benar berbahagia. Rendah itu hati terjaga. Oh, dia kan lagi jatuh. Oh, itu lagi banyak masalah. Anu. Teman-teman yang keren ngejauhin. Itu bagus itu. Jadi titik terendah itu barokah bagi Anda. Ya, yang kaya-kaya ngejauhin. Yang mau nemenin Anda tuh ya memang teman-teman Anda yang bener-bener mau temenan sama Anda kan. Bagus aja udah. Itu adalah karunia yang paling luar biasa dahsyat. Ya. Maka gimana caranya? Ya sudah, tinggal muhasabah. Ya Allah, ini titik terendah. Ini mungkin titik Ka'bah saya, gitu kan. Ini mungkin titik Mekah saya.
Ya Allah, kalau ini titik terendah, mudah-mudahan ini perut ikan pausnya Nabi Yunus. Setelah itu mudah-mudahan aku dimuntahkan dan kemudian kembali, masalahku selesai. Kan Nabi Yunus begitu, masalahnya selesai setelah dia kembali. Ya, ya Allah, mungkin ini sumurnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sumur dalamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Aku dibuang, ya kan? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ujung cerita dari Nabi Yusuf adalah jadi raja di Mesir. Kan gitu. Jadi sudahlah, biasa aja kalau lagi di titik terendah itu hadiah. Malah kalau titik tertinggi itu bahaya Pak. Ya, saya pernah ngalamin, ya ditepuk tanganin 10.000 orang, ya. Kemana-mana disambut, diundang di mana-mana, forumnya besar, itu malah bahaya. Ya, kefiraunan kita dalam diri ini bisa hidup. Ya. Manusia ini kan di dalam dirinya ini kan ada baik, ada buruk kan. Kalau misalnya ditepuk-tepukin orang, kita datang orang berdiri, wah menyambut luar biasa. Ya. Nah itu malah hati-hati. Ya, makanya saya juga di Berkambox juga hati-hati. Nah, ini juga donasi juga uang orang. Kalau orang juga kalau donasi juga kita nggak bisa bagi apa-apa. Ini bukan uang saya. Makin sadar kalau kita ini rendah makin bagus. Makanya saya video juga lah apa adanya aja lah. Udah ini layar juga saya baru sadar juga sama kayak baju warna dinding ini ya. Sudahlah biasa-biasa aja. Ya. Saya tidak terlalu gimana-gimana. Seadanya, senatural mungkin ya. Kalau nanti bisa berbenah ya berbenah ya biasa-biasa aja udahlah. Nggak usah terlalu gimana-gimana. Jadi lagi titik terendah bagus. Dikata-katain temen bagus itu ya, teman-teman yang baik-baik yang apa kemarin-kemarin ada sekarang ninggalin bagus aja nggak apa-apa. Ipar saudara apa ngata-ngatain bagus aja. Nauzubillah tsumma nauzubillah, sampai Anda kemudian harus ditinggalkan anak-anak istri ya bagus saja sudah, enggak apa-apa. Saatnya Anda sendiri bersama Allah gitu, enggak usah terlalu banyak melankolis ya. Prediksi Kang Randy gimana kira-kira untuk bisnis produk tersier pasca corona? Sahreza Firdaus. Wah, saya juga nggak tahu ini. Ya kalau rezekinya ada, insya Allah ada aja yang belilah. Sedekah untuk orang tua atau masjid mana utama? Orang tua. Ya. Mengenai berlama-lama saat sujud, kayak ada yang mengatakan bahwa untuk step dalam sholat tidak boleh ada yang sengaja dilamakan waktunya. Yang baik berdoa adalah sebelum salam. Mohon pencerahannya. Yang pertama, kalau sujudnya dalam sholat yang sedang Anda imamin orang, nah itu tidak diperkenankan karena nggak semuanya bisa sholatnya lama, ya. Sujudnya lama. Lalu yang berikutnya, kalau sujudnya sunnah sendiri, Anda sujud terus ngeblank, sujud lama, nggak ngapa-ngapain, nah itu nggak boleh. Tapi kalau sujud, ya lalu kemudian di sujud itu banyak doa, nah itu doa, ya tidak boleh ngaji Quran ya, doa. Subhanallah wa bihamdi, memuji Allah, subhanarabbil a'la, memuji Allah, ya itu boleh, ya. Tidak ada yang melarang doa saat sujud. Setelah nanti salam mau doa lagi juga boleh, ya demikian. Terutama di sholat-sholat sunnah. Oke. Baik, saya rasa begitu saja. Sudah jam 11.19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita istiqomah ya di majelis duha ini membahas Al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yahim minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kami ampunan ya Allah, karuniakan kami keberkahan ya Allah, lindungi kami ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudahkan yang lagi sulit ya Allah, cukupkan rezeki bagi yang sedang kekurangan.
bayarkan ya lunasi ya Allah yang sedang berhutang, ya Allah angkat derajat yang sedang jatuh ya Allah, ya Allah lapangkan yang sedang sempit ya Allah, cahaya yang sedang gelap ya Allah, sakinahkan yang sedang galau gelisah ya Allah ya Rabbana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadikan kami ahli Quran ya Allah, jadikan kami mudah taat takwa kepadamu ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.